Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Banyak banget orang Indonesia, dari anak muda sampai orang dewasa, suka maksa beli mobil. Belum punya garasi, udah beli mobil. Gaji pas-pasan, tapi maksa nyicil. Udah punya mobil, beli bensin, masih mikir, parkir juga masih bingung. Di video kali ini, gue bakal ngasih tahu beberapa alasan kenapa mendingan nggak usah beli mobil dulu. Dan gue juga mau cerita sedikit kenapa, walaupun sekarang gue udah punya duit buat beli mobil, tapi gue masih belum beli. Oke, stay tune. Sekarang kita bahas, beli mobil itu sebenarnya keputusan finansial yang too good to be true. Pertama, mobil itu mahal bro. Harganya mungkin di atas 200 juta dan nilainya pasti turun. Jarang banget orang beli mobil terus bisa jual lagi dengan harga yang sama. Bahkan dalam 5 tahun pertama, mobil bisa turun nilai sampai 63%. Jadi beli mobil itu bukan investasi. Itu pengeluaran besar yang bikin dompet makin tipis. Ada yang namanya depresiasi, amortisasi, dan asuransi. Misalnya lu beli mobil 400 juta, 2 tahun kemudian nilainya tinggal setengah. Bayangin kalau duit itu lu investasiin. Uang 400 juta itu bisa tumbuh, bukan malah menyusut kayak mobil. Bahkan begitu keluar dari dealer aja, nilai mobil langsung turun 10%. Baru aja dikendarain, udah rugi. Kedua, ada yang namanya opportunity cost. Lu punya duit puluhan juta buat DP, terus nyicil 35 tahun. Itu artinya lu harus ngorbanin banyak hal. Nahan belanja, ngatur gaya hidup, sampai ngurangin hal-hal yang lu suka. Padahal kalau duit itu diinvestasiin, bisa jadi dalam 5-6 tahun nilainya malah jadi 2 kali lipat. Yang ketiga, biaya maintenance. Banyak orang mikir abis beli mobil, ya udah tinggal bayar cicilan. Padahal enggak, lu harus bayar asuransi, servis rutin, ganti oli, ganti ban, bensin, parkir, sampai pajak tahunan. Bisa-bisa ngabisin jutaan per bulan. Kalau bayar pajak 3 juta aja udah kerasa berat, emang belum siap punya mobil. Keempat, seberapa sering sih lu pakai mobil itu? Kalau cuma buat lebaran, nikahan, atau jalan-jalan doang, worth it nggak? Jarang dipakai, tapi tiap bulan harus keluar duit. Jadi kalau hanya buat gengsi, mending pikir ulang. Ada banyak opsi yang lebih ekonomis. Transportasi umum, ride sharing, atau sewa mobil sesuai kebutuhan. Naik transportasi umum itu lebih hemat dan ngurangin stres. Ride sharing atau taksi online juga bisa jadi lebih murah daripada nyicil mobil sendiri. Dan kalau memang butuh banget mobil, ya sewa aja. Sekarang ada aplikasi yang bisa sewa mobil per jam, mulai dari 27 ribuan. Praktis, tinggal klik, mobil langsung kebuka dari aplikasi. Gue sendiri udah nikah, tapi belum punya anak. Orang kira harus punya mobil, tapi kenyataannya nggak. Gue lebih milih investasi ke hal yang bisa ngasilin duit. Kalaupun butuh gengsi, tinggal sewa mobil mewah buat sehari. Dan kalau emang mau beli mobil bekas 5 tahunan. Harganya udah jatuh, depresiasinya udah lewat, dan masih oke buat dipakai. Kalau bisa, beli cash. Kenapa? Karena nyicil sesuatu yang nilainya turun itu nggak masuk akal. KPR masih masuk akal, karena rumah bisa naik harga. Tapi kalau mobil, lu bayar bunga buat aset yang nilainya makin turun. Dan kalau emang terpaksa harus kredit, maksimal 3 tahun. Utang jangan lebih dari 50% penghasilan tahunan. Idealnya harga mobil itu cuma 5% dari total aset lu. Jadi kalau mau beli mobil 300 juta, lu seharusnya punya aset 6M. Kalau lu punya uang segitu silakan, tapi kalau belum, pikir ulang. Bahkan mending beli laptop, kamera, atau PC buat kerja yang hasilin duit. Gua sendiri kadang naik ojol buat ketemu klien. Dan kalau butuh banget mobil bagus, ya tinggal sewa aja. Murah dan fleksibel banget. Kesimpulannya, beli mobil nggak salah, tapi harus sadar risikonya. Jangan maksa kalau belum mampu. Lebih baik dana lu dialihin buat hal-hal produktif atau investasi. Dan kalaupun beli, pastikan udah hitung matang. Gue pribadi sih lebih milih sewa atau naik transportasi umum dulu. Selamat berpikir sebelum beli mobil dan selamat nonton review mobil yang mau lo coba nanti.